Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semangat pagi Bapak Ibu? Pagi ya insyaallah. Baik, di awal kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, wabil khusus amalan selama Ramadan, dari mulai siam di siang hari, qiyam di malam hari, Quran, sedekah dan yang kita keluarkan. Semoga semuanya Allah terima dan menjadi pemberat amal kita di yaumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, ada tradisi, ada budaya di negeri ini, budaya saling maaf memaafkan, ya. Beda antara istighfar atau maghfirah dengan al-afu. Kalau istighfar atau maghfirah artinya adalah ampunan, ya. Dari kalimat ghafara, ghafara yaghfiru artinya adalah menutupi. Jadi ketika kita membaca istighfar, mohon ditutupi dosa-dosa kita. Tapi jejak digitalnya masih ada tuh. Tapi Allah ampuni. Beda lagi dengan al-afu, memaafkan, yang sering kita bacakan di 10 terakhir Ramadan. Apa bacaan doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Tidak minta ampunan, tapi apa? Minta pemaafan dari Allah. Wal afu huwa al-mahwu. Al-afu artinya adalah al-mahwu, dihapus. Ya, tidak hanya ditutup, dihapus. Jadi catatan amalan jeleknya itu dihapus oleh Allah. Kalau al-afu itu dihapus, kalau al-maghfirah hanya ditutup. Kira-kira lebih tinggi yang mana nih? Al-afu. Itulah yang Rasul ajarkan ketika ditanya oleh Aisyah, apa yang dibaca ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasul menjawab, ya, baca Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh Engkau adalah zat yang maha mengampuni, maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, mencintai pemaafan, fa'fu anni, maafkan hamba ya Allah. Nah, maka Bapak Ibu praktekkan. Kalau sudah memaafkan jangan diungkit lagi, ya, karena kalau maafkan berarti sudah menghapus kesalahan pasangan atau anak-anak kita atau siapa saja yang berbuat salah kepada kita insyaallah. Baik, pada subuh yang berkah ini kita akan sama-sama belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang sering kita baca. Dalam Quran yang 30 juz itu puncaknya ada di suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ada puncaknya lagi, ya. Tepatnya pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa ayat ini, sampai sekaliber Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menuliskan sebuah buku yang berjudul Madarijus Salikin. Ini sudah baik terjemahkan, ya. Tangga-tangga, ya, orang yang sedang meniti perjalanan menjumpai Rabbnya, Tuhannya, ya. Madarijus Salikin.
itu ternyata beliau hanya menjelaskan satu ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Jadi satu judul buku. Untuk masuk ke ayat ini, pertama saya coba masuk ke sisi qiraah dulu, bacaannya dulu, dibenarkan dulu, diperbaiki dulu, baru masuk ke tadabbur ayat yang bisa kita petik hikmah atau pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dari sisi bacaan, di sini kita temukan huruf hamzah, ya, hamzah. Beda antara alif dengan hamzah. Kalau alif, ya, ini kalau dalam mushaf Indonesia, hamzah sama alif itu bentuknya sama, tongkat, ya. Tapi kalau dalam mushaf Madinah itu dibedakan. Kalau alif itu hanya tongkat saja, kalau hamzah ada tulisannya di atasnya atau di bawahnya, huruf hamzah. Karena fungsinya berbeda. Kalau alif itu hanya memanjangkan bunyi fathah. Dan selamanya alif ini adalah huruf yang tidak menerima harokat. Kitabun, ta dipanjang oleh alif. Kitabun, apalagi ustadzun, ta gitu kan ya. Itu dengan alif. Dan selamanya tidak menerima harokat. Kemudian yang kedua, alif ini ada dua macam. Ada alif mamdudah yang tegak, ada alif maksurah yang tidur seperti huruf ya tanpa titik. Itu alif namanya. Wadduha itu bukan ya, tapi alif maksurah. Jelas ya? Cara bacanya berbeda. Kalau alif mamdudah itu suara intonasinya ke atas, ya. Sedangkan ketika dipanjangkan oleh alif maksurah yang tidur itu, ya, bukan tidur ya. Ya, artinya seperti itulah, gitu kan ya. Bentuknya itu intonasi suara ke bawah. Contoh misalkan kita temukan berderetan ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ala ta'a. Ala itu ke bawah. Karena alif maksurah. Ta'a itu ke atas. Nah, jadi dari sisi bacaan pun ada teknisnya. Kapan ke bawah, kapan tegak ke atas. Baik, ini masalah alif. Adapun hamzah, di sini kita temukan iyyaka berharokat kasrah. Ya, maka ini adalah disebut hamzatul qat'i. Hamzah yang pasti ada harokatnya, baik fathah, kasrah maupun dhammah. Adapun dari sisi bunyi bacaan, semua huruf ini kembali kepada harokatnya apa. Kalau harokatnya fathah, maka kaidahnya adalah fathul fami fathan taman, membuka mulut dengan bukaan yang sempurna. Dibuka mulutnya. Ya, jangan nah, itu sariawan itu. Buka mulutnya. Bismillahi, la, dibuka mulutnya. Fathul fam. Sedangkan ketika harokatnya kasrah, maka kaidahnya adalah khafdul fakki as-sufla, menurunkan rahang bawah. Sampai gigi sari kelihatan. Iyyaka, seperti itu. Jadi nyengir, berseri, ya. Dan ketika harokatnya dhammah, maka kaidahnya adalah dhammu syafataini dhamman muhkaman, memonyongkan mulut dengan monyong yang sempurna. Na'budu, bu, monyongkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau fathah membuka, kalau kasroh berseri, kalau dhammah dimonyongkan. Nah, jadi coba kalau Bapak Ibu baca Qur'annya benar, insya Allah awet muda, ya. Karena setiap baca Qur'an itu senang mulut terus, ya. Nah, selama ini gimana bacaannya? Nah, tolong koreksi, karena Al-Fatihah ini adalah rukun dari sholat kita nih. Kalau Fatihahnya masih PR, di remind terus, gimana sholat kita nih? Padahal ini rukun, ya. Saya pernah juga mengajukan bacaan Al-Fatihah di Masjid Nabawi sampai remind 3 kali, Pak. Masya Allah, oleh saya ini masih ada kesalahan, ya. Nah, ini dari sisi bacaan iyyaka. Yang kedua, huruf iya bertasydid. Ini sering kami temukan. Jadi iya tasydid ini bukan untuk menekan, ya. Saya ulangi, tanda tasydid bukan untuk menekan suara. Itu hanya memasukkan bunyi vokal sebelumnya. Masalah tekan dan tidak tekan kembali pada sifat. Sifat huruf itu apa? Gitu kan ya. Huruf iya sifatnya rakhawah, lepas. Enggak ada penekanan.
Jadi nggak boleh kita baca iya, gak salah. Masukin aja biasa, iya, lancar aja, iya, gak. Wasyamsi, wash itu nggak ada penekanan, ya, masuk keluar lagi, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabb ditekan nggak? Ditekan. Itu bukan karena tasydidnya, tapi apa? Karena sifat huruf ba, syiddah, ditekan. Jelas ya? Ini huruf ya. Iyyaka, ya. Nah, ini baru alif ini. Dipanjangkan oleh alif. Iyyaka. Nah, ini huruf kaf. Huruf kaf itu tidak sama dengan bunyi ka-nya dalam bahasa Indonesia. Huruf kaf caranya adalah pertama, dari segi tekanan, tekankan suaranya. Tekan, ka, menekan, ya. Makhrajnya ada di ujung lidah setelah huruf qaf. Qa, ka. Tekan suaranya, plus yang kedua adalah hamas, menghembuskan nafas. Nafasnya keluar. Ka, ki, ku, iyaka. Jadi bukan iyaka. Nah, enggak seperti itu. Nah, ya, lisan kita ini harusnya dirubah. Jadi kalau baca Quran jangan pakai lisan masing-masing. Ada lisan Sunda, lisan Jawa, lisan Sumatera, nanti kacau bacaannya. Tapi dengan apa? Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Maka penting Bapak Ibu kaji lagi, belajar lagi tentang tahsin tilawah, ya, memperbaiki bacaan Quran kita. Jangan sampai masih salah terus. Baik. Kemudian na'budu, huruf ain. Ya, kita fokus ke huruf ainnya. Itu dari segi tekanan dia tawassut, tidak terlalu menekan. Sedang saja, na'budu, na'budu. Baik. Terakhir yang saya koreksi itu huruf sin. Nasta'in, Nah, huruf sin ini ada sifat tambahan, yaitu as-safir, mengeluarkan suara desis. Ya. Jadi tidak sama dengan huruf S-nya kita. Bismillahi, bis, ada tambahan huruf S seperti itu. Wa iyyaka nasta'in, nas, ada tambahan huruf S, itu namanya as-safir, hanya dimiliki 3 huruf, zai, sin, shad. Nah, sering kami temukan as-safir ini pada huruf ta, ya. Idza syamsu kuwirat. Nah, salah. Huruf ta ini enggak ada berdesis, ya ada apa? Hamasnya, napasnya keluar, hembusan napasnya keluar. Yang berdesis hanya 3 huruf. Pertama apa? Zai, kemudian sin dan shad. Baik, saya kira cukup ilmu bacaannya. Semoga nanti ada sesi khusus, ya, ada training. Saya buatkan metodenya, metode Ar-Rahman, itu untuk memperbaiki khusus bacaan dari mulai alif sampai iya. Cuman saya rubah susunannya, bukan alif batasa, tapi sesuai dengan makhrajnya. Dari mulai pangkal, ya, sampai ke ujung lidah. Itu ada 28 huruf sesuai dengan makhrajnya itu, insyaallah. Baik. Masuk ke tadabbur Quran pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 4 pertanyaan sebagai mukadimah masuk ke tadabbur ayat ini. Yang pertama, saya akan tanya kepada Pak Ibu dari ayat ini, dan mungkin fokus saya dengan penggalan yang kedua. Wa iyyaka nasta'in. Akan mentadabburi ayat-ayat isti'anah, ya. Ayat-ayat tentang mohon pertolongan. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kata dalam bahasa Arab dimulai dengan alif, sin, ta, ya. Ista'ana, istaghfara, itu adalah litolab, untuk permohonan, ya. Ghafara, mengampuni. Istaghfara, mohon ampunan. A'ana, yu'inu, menolong. Ista'ana, memohon pertolongan. Jadi nasta'in apa artinya? Kami mohon pertolongan. Baik. Pertanyaan pertama. Kepada siapakah kita mohon pertolongan? Kepada Allah. Betul, Bu? Kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Ini kalau butuh jawabannya selesai kajiannya. Insya Allah, simple, ya. Kepada siapakah kita mohon pertolongan? Jawabannya kepada Allah. Betul ya, Bu, ya? Nggak ragu nih, harus yakin. Oke. Yang kedua,
kapankah kita mohon pertolongan? Kapan, Pak? Setiap saat, Bu. Masya Allah, luar biasa ini. Yang semangat kayak ibu-ibu ya. Halo, Pak, semangat, Pak. Baik, kapan kita mau pertolongan? Setiap saat. Masya Allah, dibantu jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, dengan cara apa atau dengan media apa kita mohon pertolongan? Apa, Bu? Doa, apalagi? Ibadah, apalagi, Bu? Pak, ayo Pak jawab, Pak. Ini harus komunikatif ya. Dengan media apa kita mohon pertolongan? Banyak ya. Dengan puasanya, dengan sedekahnya gitu kan ya. Baik. Yang terakhir, yang keempat, apa yang kita lakukan ketika yang kita mohonkan Allah kasih? Jawabannya apa? Bersyukur ya. Masya Allah. Baik, saya coba luruskan jawabannya. Pertama, kepada siapakah kita mohon pertolongan? Jawabannya adalah ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak jawabannya? Kepada siapakah kita mohon pertolongan? Mohon maaf, kalau tadi Bapak Ibu jawabnya kepada Allah, masih kurang. Masih kurang. Saya tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke kantor. Jawaban Bapak. Ibu mau kemana? Saya mau ke mana, Bu, biasanya? Ke pasar. Identiknya ya, gitu ya. Ya nggak mulu ibu-ibu terus ya ke pasar ya. Saya juga sering ke pasar, Bu. Saya mau ke pasar. Itu kira-kira kalau Bapak Ibu jawab seperti itu, kira-kira mampir nggak, Pak? Ketika perjalanan Bapak ke kantor, mampir nggak? Mampir ya. Bu, mau kemana? Ke pasar. Mampir nggak, Bu? Pasti mampir-mampir ya, Bu ya. Ya ada kemungkinan lah mampir-mampir. Kalau Bapak mungkin ke warung kopi dulu, ke bensin dulu. Kalau Ibu mungkin ketemu teman, ngobrol dulu ya. Nggak tahu belanjanya kapan. Habis sama ngobrol gitu ya. Nah, ini kalau jawaban seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu jawaban seperti ini, Bapak mau kemana? Saya hanya berangkat ke kantor. Kira-kira mampir nggak? Dengan jawaban tadi, saya hanya berangkat ke kantor. Mampir nggak, Pak? Nggak mampir. Ibu mau kemana? Ibu hanya berangkat ke pasar. Mampir nggak, Bu? Inilah. Selama ini, mohon maaf, kalau kita masih punya cara pandang jawabannya tadi datar ya kepada Allah, itu masih mampir-mampir. Makanya permohonan kita ini tersendat karena kita mampir-mampir. Banyak mampirnya kita ini, ya. Tapi kalau kita jawab hanya kepada Allah, kira-kira mampir nggak? Nggak mampir. Inilah ayatnya. Iyyaka. Apa artinya iyyaka? Hanya kepada Engkau ya Allah. Ini kita revisi nih cara pandangnya. Kita perbaiki nih. Selama ini kita belum iyyaka. Oke, kepada Allah, tapi belum iyyaka. Ini yang Allah mungkin masih pending di permohonan kita nih. Nah, maka mulai hari ini coba perbaiki lagi ya kekuatan iman kita. Ini Allah menyebutkan iyyaka. Artinya apa iyyaka? Al-hasyr, dibatasi, dikunci, lock. Hanya kepada gitu kan ya. Just. Bahkan ini disebut ka. Apa tuh ka? Engkau, yaitu mukhatab, yang diajak bicara. Yang kita mohonkan selama ini adalah zat yang tepat di depan kita. Iyyaka, Engkau ya Allah. Tidak menggunakan dia, orang ketiga gitu kan ya. Ya, dhamir ghaib, enggak, tapi mutakalimnya kita, mukhatabnya Allah. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, kita mulai refresh lagi ini ya. Jadi ketika mohon pertolongan ya, fokuskan kepada iyyaka. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Insya Allah dengan prinsip seperti ini Allah mudahkan ya, Allah ringankan hidup kita insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi gimana jawabannya? Kepada siapakah kita mohon pertolongan? Jawabannya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah. Sebutan Engkau-nya itu supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan Allah di setiap ibadah kita ya. Ketika Rasul ditanya mawal ihsan, jawabannya apa?
U'bud ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kau melihat Allah, kata Rasulullah. Seakan-akan, artinya apa? Mustahil kita lihat Allah, ya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ketika salatnya, ketika sedekahnya, ketika baca Qur'annya, seakan-akan di sana ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kamu enggak bisa melihat Allah. Fa innahu yaraka. Sungguh Allah melihat gerak-gerik ibadah kita. Rukuknya, sujudnya, kedipan matanya, senyumnya, tidak luput semuanya dari pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas? Coba hujamkan lagi kalimat iyyaka. Just for you. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Baik, close yang pertama. Yang kedua, apa pertanyaan yang kedua? Kapan? Ya, kapankah kita memohon pertolongan? Jawabannya apa Bu tadi? Setiap saat. Kayaknya enggak deh. Benar nggak setiap saat? Ya, ini kalau ke toilet nggak boleh itu, kan setiap saat juga kan? Ya, di toilet itu nggak boleh kita ngucap, nggak boleh kita nyebut, nggak boleh. Makanya dalam doa keluar toilet apa? Gufronaka. Nah, kenapa Rasulullah ngajarin seperti itu? Karena selama di toilet nggak boleh nyebut. Jadi Rasulullah selama di hammam atau di kamar mandi itu tidak boleh nyebut. Makanya pas keluar mohon ampun sama Allah. Karena selama di hammam tadi, di toilet tadi tidak menyebut nama Allah SWT. Kalau hati nggak bisa ditahan, tapi kalau lisan kita tahan, nggak boleh nyebut. Nah, maka di sini, jadi kalau jawabannya setiap saat kurang pas. Karena ada saat-saat yang tidak boleh kita menyebutnya, gitu kan ya. Maka yang tepat adalah ini ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak jawabannya di sana? Ketemu nggak Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan kita mohon pertolongan? Jawabannya adalah iyyaka na'budu. Setelah apa? Ibadah dulu, baru minta pertolongan. Allah sebut ayat wa iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu. Itu menunjukkan isti'anahnya kita, permohonan kita setelah apa? Setelah ibadah. Dan yang paling penting lagi, na'budunya, ibadahnya dengan kalimat iyyaka sudah selevel iyyaka ibadahnya itu. Bukan ibadah yang biasa-biasa. Ibadah yang hanya ditujukan kepada Engkau ya Allah. Itu keren di ibadahnya itu. Jadi sholatnya iyyaka, puasanya iyyaka, sedekahnya iyyaka, baca Qur'annya iyyaka. Kalau sudah seperti ini, kita mohon pertolongan, Allah berikan selama ini. Luar biasa. Nah, selama ini mohon maaf, mari kita koreksi. Bisa jadi mungkin kita beribadah, cuma ibadahnya belum iyyaka, Yang diminta adalah iyyaka na'budu. Ini ikrar kita nih, ini perjanjian kita. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Nah, di sini ya. Mari kita muhasabah diri, evaluasi diri, sudahkah ibadah-ibadah kita ini selevel atau sekelas iyyaka, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikrar kita ini sering ikrarnya ya. Pertama di alam rahim. Ini baiat kita, perjanjian kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika lahir ya, kemudian kita sudah masuk usia balik, kita baca suratul Fatihah dalam salat kita. Di sana ada ikrar lagi. Ketika salat misalkan ya, pas doa iftitah ada ikrarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Di Al-Fatihah 17 kali dalam salat fardu kita ikrarkan lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum salam pun kita ikrar lagi dengan syahadat yang kita baca di tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini adalah ikrar-ikrar kita. Maka aplikasikan. Jadi kapankah kita mohon pertolongan? Jawabannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah
melaksanakan ibadah yang mana ibadahnya pun sudah selevel ibadah yang iyyaka, ditujukan hanya kepada Engkau ya Allah. Seperti itu. Allahu Akbar. Baik, ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, dengan apa? Ya, dengan apa kita mohon pertolongan? Banyak ya caranya. Baik, saya bantu. Pertama, silakan buka Qur'annya di Suratul Baqarah ayat 153. Ya, ada jawabannya di sana. 153 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Itu jawabannya. Ini bocoran dari Allah langsung. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah seruan khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda lagi umat yang lain. Kalau umat yang lain disebutnya apa? Ya Bani Israel, ya Bani Adam, ya kaum Nuh, ya kaum Lut. Itu disebut ya bangsa atau kaum dan nabinya. Tapi tidak dengan umat Rasulullah, dipanggil dengan kepanggilan yang begitu indah, ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Abbas dikatakan, ketika kita melewati ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ini namanya ayatun nida, yaitu ayat seruan, ya, ayat panggilan. Ya, ada sekitar 89 ayat dalam Quran, dan semuanya di awal ayat ditempatkan, kecuali dalam Al-Ahzab ya, tentang ayat sholawat itu di pertengahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi teorinya kata Ibnu Mas'ud, ketika lewat ayat-ayatun nida, ayat seruan ya ayyuhalladzina amanu, yang dituju siapa? Kita. Ya. Jadi ketika baca ayat ini, sadar kita yang dipanggil, kita yang diseru, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka dari itu pasang hati kita, ya, pasang mata kita, pasang telinga kita. Karena apa? Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah untuk kita laksanakan atau ada larangan untuk kita tinggalkan. Dan perintah ini atau larangan ini semuanya dalam rangka menguatkan keimanan kita. Baik, di sini ada apa? Perintah. Perintahnya apa? Ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah ini dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah. Itu jawabannya. Dengan sabar dan salat. Ya. Dzukir as-sabr 'ala shalah li'anna shalah tahtaju ila sabr. Disebutkan sabar dulu baru salat. Kenapa? Karena salat pun butuh yang namanya kesabaran. Betul nggak Pak? Kalau sholat nggak sabar gimana tuh? Imam baca ayat yang panjang udah mulai batuk-batuk gitu. Kalau nggak sabar gitu kan ya, maka ibadah semuanya, apapun ibadahnya butuh kesabaran. Puasa apalagi sabar ya, nunggu guru busyamas ya, terbenamnya matahari. Apalagi Pak, baca Quran sabar, walaupun terbata-bata itu butuh kesabaran. Makanya sahabat Ali mengatakan as-sabru karra'si fil badan. Itu kata perkataan beliau. Sabar itu ibarat apa? Kepala di antara badan kita. Walaupun badannya kekar, ya kan, bodis gitu kan ya, dadanya lapang gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada kepalanya gimana tuh? Ya, nggak ada artinya. Tapi kalau badannya kerempeng kurus, ada kepalanya masih mending ini. Maka di sana Ali mengatakan ar-ra'su as-sabru karra'si fil badan. Ibarat kepala di badan kita. Maka di sini disebutkan sabar dahulu, baru sholat. Keterangannya apa? Alasannya. Kenapa dengan sabar? Alasannya simpel. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik. Pertanyaan saya adalah man humus sabirun? Siapakah orang yang bersabar itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Coba googling atau buka Wikipedia. Siapakah orang yang bersabar itu? Ya. Baik. Jawabannya ada di Quran. Di ayat berikutnya,
loncat ayat ya. 155 sampai 157. Ini definisi tentang sabar. Pertama, untuk masuk ke tangga sabar itu harus melewati yang namanya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Ternyata untuk masuk ke tangga sabar ini harus melewati ujian-ujian itu. Pertama adalah ada sebuah kepastian. Wala nabluwannakum. Dalam kaidah bahasa Arab kita temukan di sini ada lamut taukid dengan nunut taukid, lam dan nun tasydid. Wala nabluwanna, dan sungguh benar-benar, dua kali ya. Dan sungguh benar-benar. Ini untuk menghilangkan keraguan. Ya. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang enggak yakin dengan ketetapan Allah, ini dia nggak sadar dia sedang akan diuji. Maka orang beriman yakini ini, dan sungguh benar-benar kata Allah kalian akan diuji. Ya, dengan apa ujiannya? Di sini disebutkan ya ada ujian jiwa, psikis yang berupa ketakutan, kekhawatiran, kemudian biologis, kelaparan. Ya apalagi di sini wa naqsim minal amwal, kurang harta, kemudian kesempitan jiwa. Tapi itu semuanya Allah awali dengan kalimat bisyai'in. Apa artinya bisyai'in? Dengan sedikit. Jadi Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan ini itu kadarnya itu bisyai'in. Coba yakin itu, ya. Musibah yang Bapak Ibu dapatkan hari ini atau hari sebelum itu bisyai'in. Itu hal yang kecil, hal yang sepele. Ya. Rumah kebakaran itu bisyai'in, ya. Mobil kendaraannya hilang itu bisyai'in. Dompet atau tasnya dijamret, di sana ada ATM, ada semua, itu bisyai'in. Itu kecil bagi orang beriman itu. Tapi kadang di lapangan terbalik ya, seakan-akan itu besar gitu kan ya. Kalau mau jaga kebakaran, ya Allah gimana lagi ya. Coba yakini Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha memberi rizki, Allah Maha membukakan pintu-pintu itu. Di Duta Indah ada tukang cendol depan Indomaret. Coba ada tulisannya Pak di kedok itu, ya. Tulisannya apa? Saya terkesan ya dengan tulisannya itu. Tapi tolong beli cendolnya ya, jangan baca aja. Jangan sampai aja baca aja, kata Ustaz Hendra katanya ada tulisannya. Jadi saya terkesima dengan tulisan di gerobak tukang cendol ini. Tukang cendol ada dua ya di itu. Ada yang pertama tuh yang di depan itu. Jadi tulisannya apa? Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Pakai bahasa Arab. Saya nggak tahu si abangnya paham gak ya. Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut kefakiran, kemiskinan, sedangkan aku adalah abdul ghani, hamba dari Allah yang Maha Kaya. Allahu Akbar. Keren ini prinsipnya itu. Ya, makanya Ibu, Bapak, ketika ada musibah, coba ya sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya wahai Allah yang Maha memberi rizki, Al-Mannan yang gak bosan-bosan memberi kepada kita. Itu kecil semuanya itu, bisyai'in. Jelas ya. Jadi kalau hari ini ada musibah kebakaran, itu bisyai'in. Udah telepon kebakaran, pemadam kebakaran, udah ikhtiar. Tapi gemakan takbir dulu ya. Ya, kemarin di Durian Sawit kalau nggak salah di perumahan Wimalaka Asri. Dulu saya tinggal di sana, itu tetangga kami yang kebakaran. Saya ajarkan. Jadi langkah pertama apa? Ucapkan takbir. Karena takbir itu apa? Yudfi'u annar, bisa memadamkan api. Kalau kita yakin dia. Kadang kita langsung telepon aja kan. Ya kita lupa Allah Maha Besar itu. Nah, coba di sini juga sama gitu kan ya. Jadi langkah pertama takbir. Ali mengatakan takbirnya azan. Ya, dengan diazankan insyaallah Allah Maha Besar. Jadi mulai hari ini katakan kepada masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, kita semua hadapi, katakan wahai masalah, kamu itu kecil. Saya punya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu, ringan Bu hidup itu. Ya, enggak jelimet gitu kan ya. Selama ini kita ini jelimet karena apa tadi? Yang harusnya kita anggap kecil, kita buat besar. Selama ini terbalik, Allah yang kita kecilkan, pada Allah itu Maha Besar.
Jangan dibalik. Musibahlah yang kecil, Allah yang maha besar. Ini pelajaran pertama. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan hal yang sepele kata Allah, agar kita yakin ya Allah tuh nggak akan cuek kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan cuek kepada kita. Allah nggak akan meninggalkan kita asalkan kita benar-benar mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak nafsunya atau syahwatnya. Jelas ya? Baik. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka ini? Allah sebutkan di ayat berikutnya, orang bersabar adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu definisi sabar, Pak, Bu. Orang bersabar itu kata Allah, itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, baik itu musibah kenikmatan maupun musibah ketidaknikmatan, ia katakan qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini namanya kalimat istirja. Apa? Istirja. Apa arti istirja? Mengembalikan kepada Allah. Jadi mohon kalimat ini jangan sampai kita persempit ini untuk kematian saja. Enggak ya. Musibah apapun, baik itu musibah yang berupa kenikmatan, itu musibah bukan, Pak? Musibah. Ya, ketika Bapak dinaikin jabatannya, musibah bukan, Pak? Itu musibah. Pernah kita ucapkan innalillah? Jarang. Ya. Ibu misalkan ya ditelepon sama mantunya, "Mama, alhamdulillah cucu pertamanya lahir." Ucapkan apa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata mama, lahir cucunya. Nah, ini karena cara pandang kita ini masih sempit gitu kan ya. Maka nih pengurus masjid, jangan hanya ngomongin kematian, kelahiran diumumin. Yang mati itu udah gak ke masjid lagi. Yang lahir itu pasti calon jemaah kita, umumkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, telah lahir. Keren juga. Baik, ini saya buka cara pandang aja nih. Jadi apa kalimat istirja itu bukan hanya untuk kematian, bukan, untuk musibah ya. Jadi ketika Bapak naik jabatan gitu kan ya, nelpon istrinya, "Mah, alhamdulillah Papa jadi komisaris." Kata ibunya, "Innalillah wa inna ilaihi raji'un." Wah, keren itu kalau dulunya ngaji. Kalau nggak ngaji kata Pak, kok gitu sih jawabannya? Makanya Bu kalau ngaji berdua, Bu, biar ilmunya itu seimbang gitu kan ya. Nah, ini coba terjemahkan. Inna lillah, apa artinya? Sungguh kami ini milikmu ya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguh kepadamu ya Allah kami kembali. Kan gak ada yang salah kalimatnya. Boleh kan kalau kita ucapkan ketika anak kita lahir, cucu kita lahir, nggak salah kan? Biar kita apa? Tidak sombong, ya, bersyukur. Jadi kita kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Ini orang bersabar. Dia tidak akan ya tersilaukan dengan bujukan dunia yang hanya ya sekedar ya hanya uang segitu gitu kan ya. Ya kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuat prinsipnya itu. Allahu Akbar. Inilah dia akan bersabar dengan musibah kenikmatannya. Dia akan bertahan dengan musibah ketidaknikmatannya. Dan yang paling berat adalah ternyata musibah bersabar dalam ketaatan. Ini yang paling berat. Ya, pernah nggak kita bersedih nggak sholat tahajud? Jarang. Pernah nggak kita nggak parkir setelah kita ini di masjid ini? Pernah nggak kita sedih atau menyesal? Aduh, ya Allah, subuh ini saya kesiangan, sendal saya nggak parkir di masjid, gitu kan ya? Pernah nggak kita menyesal itu? Jarang. Ya. Padahal sabar yang paling berat adalah as-sabru fit ta'ah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan. Baru yang level kedua adalah bersabar dalam menghadapi kenikmatan. Level tiganya baru bersabar dalam menghadapi musibah ketidaknikmatan. Terbalik kita Pak ya. Level satu yang tadi ya, ketika di PHK, wah seakan-akan itu dunia itu hilang darinya. Enggak, katakan itu bisyai'in. Itu cara-cara Allah itu. Mungkin selama ini mohon maaf kasabnya itu kurang baik, kurang benar, gitu kan ya. Allah dengan cara-caranya ya, Allah berikan yang terbaik. Baik, ini yang pertama,
tentang definisi orang yang sabar, ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira untungnya apa yang bersabar itu? Allah sebutkan di sini di 157-nya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu 3 reward yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar dalam ketaatannya, bersabar dalam musibahnya, baik musibah kenikmatan atau ketidaknikmatan. Pertama apa? Allah turunkan kepada mereka sholawat. Apa itu sholawat? As-sholawat hiya al-barakat, ya, keberkahan-keberkahan. Mahyal barakah, al-barakatu hiya kasratul khair wa ziyadatuhu. Banyaknya kebaikan dan terus bertambah. Itu yang keberkahan. Allah berikan kepada orang yang sabar itu, ya, diberikan apa? Kebaikan yang banyak plus bertambah terus. Tidak hanya banyak, bertambah terus. Itu namanya berkah. Shalawatun mir rabbihim, ay barakatun mir rabbihim. Keberkahan-keberkahan dari Tuhan mereka. Yang kedua, warahmah. Allah guyur mereka ini, Allah siram mereka ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayangnya. Plus yang ketiga apa? Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang bersabar ini mereka digolongkan menjadi orang-orang yang dibimbing, diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bahasan yang pertama, bis sabri. Wasalahnya di mana? Nah, silakan mundur ayatnya di Al-Baqarah ayat 45. Ada jawabannya. Dengan apa kita mohon pertolongan? Allah jawab ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, di sini jawaban yang kedua. Kalau tadi ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di sini enggak, langsung to the point. Wasta'inu, mohonlah pertolongan, mohonlah isti'anah dengan apa? Bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Di ayat ini dijelaskan tentang salatnya. Kalau tadi dengan sabarnya, ya. Kenapa dengan salat? Wa innaha lakabirah. Sungguh salat yang kita dirikan ini sangat berat sekali. Berat, Pak. Illa alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ringan salatnya itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana khusyuk dalam salat? Bagaimana khusyuk dalam salat? Kalau sudah khusyuk salatnya, yakin ibadah yang lainnya akan khusyuk. Karena orang yang beriman itu, karakter pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu aja dulu. Ini barometer. Ini patokannya. Kalau standarnya udah oke, khusyuk dalam salatnya, maka selebihnya itu dipastikan akan benar. Tapi kalau salatnya masih remet, masih PR, ya dipastikan juga ibadah yang lainnya masih tanda tanya ini. Karena Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah salatnya. Idza saluhat saluha sa'il amakul. Jika benar salatnya, maka benar yang lainnya. Wa idza fasadat, kalau salah salatnya, maka gugur amalan lainnya. Walaupun dia haji umrah bolak-balik, walaupun dia puasa Daud gitu kan ya, tapi kalau salatnya masih remet, masih PR, maka amalan tadi tidak ada nilainya. Tergantung salat-salat kita. Dan salat ini yang jadi fokus kita adalah la kabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaan tadi apa? Siapakah atau bagaimanakah memposisikan khusyuk kita dalam salat-salat kita sehingga khusyuk salat ini bisa berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lain? Bisa jawab? Khusyuk itu gimana, Bu? Pak, kira-kira? Coba angkat tangan yang tadi salah sebutnya khusyuk.
Jangan-jangan imamnya nggak khusyuk juga ya. Khusyuk itu yang bagaimana sih? Apakah khusyuk itu yang nggak ingat apa-apa? Itu orang gila Bu, kalau ingat apa-apa. Harus ingat apa-apa. Ya justru ketika salat itu ingat apa-apa kan ya. Bapak misalkan lupa di mana kunci motor, pasar, oh di sana. Ingat lagi ya, luar biasa itu. Mengembalikan ingatan salat tadi. Khusyuk itu adalah, coba baca ayat berikutnya. Ada definisinya. Illa al khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Allah jawab langsung, kontan dibayar. Apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini enak Bu, Pak. Kalau belajar tadabbur itu definisinya nggak ngawur. Udah di sana aja banyak. Namanya tafsirul ayah bil ayah. Menafsir ayat dengan ayat. Nggak usah susah-susah. Baca ayat selanjutnya, itu definisinya. Orang khusyuk itu kata Allah adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu dalam sholatnya, di sini sebutan sholat ya, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya yadhunnun, mereka yakin annahum, bahwasanya mereka mulaqu, bertatap muka dengan Tuhannya. Itu khusyuk namanya. Hadirkan seakan-akan kita sedang bertatap muka dengan Allah. Mulaqu rabbihim, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini namanya khusyuk. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orientasi akhiratnya kencang. Pertama, ia hadapkan mukanya seakan-akan sedang bertatap muka dengan Allah. Yang kedua, orientasi hidupnya ia pancangkan, ia tancapkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Inilah ya salat yang akan berfungsi ya. Di antara fungsi salat banyak sekali. Yang viral yang kita ketahui apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau maksiat masih jalan, berarti salatnya belum berfungsi. Ya. Berikutnya yang kedua, salat itu fungsinya adalah sebagai apa? Sebagai penggugur dosa. Makanya Bapak Ibu harus betah dengan salatnya. Karena ketika sholat itu sedang proses pembersihan dosa-dosa kita, proses pengguguran khilaf-khilaf kita. Rasul mengatakan itu. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innal abda idza qama ila shalah utiya bidzunubihi ala ra'sihi wa atiqai. Sungguh kata Rasulullah, ketika ada hamba berdiri untuk sholat, saat itu adalah saat penumpukan dosa-dosa. Ditumpuk dosa-dosanya dan disimpan di atas kepala dan dua pundaknya. Bayangkan kalau dosa kita ini seperti gelas yang berisi air ini. Kira-kira berapa gelas Bapak Ibu dosa-dosa kita? Coba angkat tangan yang merasa nggak punya dosa, ada di sini? Nggak ada. Yang merasa dosanya imbang sama amal solehnya ada? Nggak ada juga. Jadi gimana kita ini Pak? Allahu akbar. Berapa gelas di tubuh ini? Hari ini saja. Dosa matanya, dosa hidungnya, dosa telinganya, dosa jari-jarinya. Baru bangun tidur sudah gibah gitu kan ya. Ini jari-jarinya berdosa ini. Ditumpuk Bapak Ibu ketika sholat. Itu kata Rasulullah. Utiya bidzunubihi ala ra'sihi wa atiqai. Allah datangkan dosa-dosanya ditumpuk di kepala dan dua pundaknya. Tapi Rasul melanjutkan hadisnya. Fakullama raka'a wa sajad. Tapi hamba tadi yang belepotan dengan dosa tadi, ketika dia ruku dan sujud, apa yang terjadi? Tasaqatat anhu. Kalau saya simpan gelas ini ketika sujud atau ruku, kira-kira mana gelasnya? Berjatuhan. Begitulah ilustrasinya. Tasaqatat anhu, maka dosa-dosa yang banyak tadi berguguran seiring dengan ruku dan sujudnya. Maka Ibnu Qayyim berkomentar, kalau toh demikian, perpanjang rukunya, perlama sujudnya, sebanyak dosa-dosanya. Kalau kita menyadari begitu banyak dosa-dosa kita, perpanjang rukunya, perpanjang sujudnya, karena saat itu sedang digugurkan dosa-dosa kita. Allahu akbar. Tapi Bapak Ibu mohon maaf yang salah paham. Kata Ustaz yang tadi rukunya panjang, ya udah panjangin. Imam sudah salam dia masih sujud, nggak boleh. Ya, jadi teorinya kalau dalam berjamaah kaidahnya apa? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Ikuti imam. Ruku, bangun, salam, jangan bikin
ya, versi sendiri. Jangan salah paham, gitu kan ya. Itu. Jadi kapan ini diterapkannya? Ya bisa dalam salat-salat fardhiyahnya, ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha, silakan. Kalau berjamaah jangan bikin versi sendiri, gitu kan ya. Ada ya, jamaah kita mungkin yang sujudnya tuh lama padahal sudah salam, gitu kan ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi jangan salah paham. Jangan menabrak kaidah. Tetap imam jadi patokan, ya. Kemudian yang kedua koreksiannya adalah, mohon maaf ya, itu kadang kami temukan jamaah itu lama sujudnya di sujud akhir. Ya, betul nggak Pak, Bu? Ya, kenapa sujud akhir? Saya tanya dulu nih Bapak Ibu. Kenapa kok yang dilamanya sujud akhir? Ya, padahal mohon maaf, apakah itu ada sakralnya gitu? Jadi itu nggak ada. Ya, nggak ada. Apakah istimewa? Jadi itu nggak ada istimewaan. Semua sujud itu istimewa. Ya, karena hadisnya umum. Rasul mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud. Enggak disebut sujud akhir, enggak. Fahuwa sajidun, sujud manapun. Nah, maka mohon maaf, mulai hari ini coba proporsional. Jangan ya pilih-pilih sujudnya. Kalau bisa samain deh. Nanti sujud awalnya nanti iri, Bu. Kok saya nggak dilamain sih? Sujud pertengahannya iri juga, kok saya nggak dilamain? Hanya sujud akhir saja. Ini kenapa sujud akhir? Jawaban saya tahu. Apa jawabannya? Lupa. Akhirnya ditumpuk di akhir. Nah, maka tolong mulai hari ini coba biasakan ya, porsinya sama. Jangan sampai timpang ya, sujud akhir itu dilamain. Karena tidak ada itu kan dalil atau contoh dari para sahabat, bahkan Rasul pun tidak mencontohkan seperti itu. Yang Rasul contohkan adalah sujud manapun. Maka apa yang lakukan oleh Rasulullah dalam sujud atau rukunya? Fa'aksiru fihi du'a, perbanyak doa. Di sini disebutkan sujudnya lama itu, perbanyak doa. Makanya saya senang sekali kalau ada salat gerhana. Ya kan? Salat gerhana itu kan rukunya sepanjang berdirinya. Ya kan? Sujudnya pun sepanjang berdirinya. Kalau imam misalkan berdirinya baca Al-Baqarah, ya sepanjang itu ruku sujudnya. Allahu Akbar. Tapi kalau berdirinya baca Al-Kautsar, ya sependek itu ruku sujudnya. Nah, maka ini ketika gerhana ini dikejar karena saat itu nikmat sekali, ya. Sudah digugurkan dosa-dosanya dan dekat sekali dengan Allah, karena posisi sujud tadi adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini gambaran tentang fungsi-fungsi salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik, pertanyaan keempat. Terakhir ya. Pertama apa tadi? Kepada siapakah kita mohon pertolongan? Jawabannya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah. Yang kedua, kapankah kita mohon pertolongan? Jawabannya apa? Setelah beribadah, yang mana ibadahnya pun sudah selevel iyyaka na'budu. Yang ketiga, dengan cara apa kita mohon pertolongan? Jawabannya adalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, dengan sabar dan sholat. Terakhir yang keempat, lanjut atau selesai? Ini sudah syuruk ini. Satu lagi ya, tanggung. Yang keempat, apa yang kita lakukan ketika yang kita panjatkan, yang kita mohonkan Allah berikan? Jawabannya adalah di surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu jawabannya. Ketika telah datang kepadamu nasrullah, pertolongan Allah. Tidak hanya pertolongan Allah, Allah berikan pertolongan ini berbentuk apa? Pertama al-fatah, kemenangan. Ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kuantitas bahkan bilangan umat saat itu berbondong-bondong masuk agama Islam, agama Allah. Ya, itu luar biasa. Apa yang Rasul lakukan? Beliau mengamalkan ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah yang kita lakukan. Saat pertolongan itu Allah berikan kepada kita, saat kemenangan itu Allah berikan kepada kita. Ilustrasi yang bisa kita terapkan surah An-Nasr kepada kehidupan sehari-hari ini adalah, pertama,
Surah ini adalah surah yang terakhir turun. Surat yang terakhir ya, bukan ayat. Kalau ayat kan al-yauma akmaltu. Kalau surat yang penuh ini surah ini. Karena disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika itu Umar mengumpulkan para veteran Badar, sahabat-sahabat yang senior, dan dimasukkan ke dalam halaqah atau kumpulan tadi adalah Ibnu Abbas yang masih anak-anak. Para veteran Badar ini agak risih, ngapain sih Umar ngumpulin kita ini dengan anak kecil, dengan bocah kecil gitu kan ya. Ternyata untuk menguji. Ketika Umar bertanya kepada para sahabat yang senior itu tentang An-Nasr ini, mereka mengatakan ini surat kemenangan. Ya, kita bergembira, dan bergembiranya dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tapi ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, wa kaifa bik? Bagaimana pendapatmu?" Ternyata beliau apa? Sedih, Pak. Bukannya senang, sedih. Kenapa sedih? Karena saat turun ayat ini, surat ini, Rasul mengatakan, "Nu'iyat ilayya nafsi." Telah dekat ajalku. Luar biasa. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau sudah Allah berikan pertolongan plus penaklukan, saya itu penaklukan kota Mekah tanpa peperangan, dan itu patokannya Pak. Jadi orang Arab itu akan beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah kalau Muhammad ini bisa menaklukkan kota kelahirannya. Itu patokannya. Ternyata ditaklukkan kota Mekah itu tanpa perang. Maka orang Arab, waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk agama Islam. Karena itu alasan mereka itu, di antaranya. Baik. Nah, di sini ketika Allah sudah bantu semua itu, berarti menandakan apa? Sudah selesainya tugas kerasulan. Sama Bapak Ibu juga, sama kita juga. Yang pada hari ini sudah Allah tolong banyak. Ya. Anak-anaknya sudah mapan semuanya. Rumah sudah kita punya, kendaraan sudah punya, jabatan sudah mentereng, gelar akademik sudah banyak gitu kan ya, dari mulai prof sampai apa gitu kan ya. Tandanya apa itu? Oke, bahagia. Tapi sisi kedua apa? Ajal telah dekat. Itu. Coba rasakan itu Bapak Ibu. Ketika sudah Allah bahagiakan dengan banyak itu, tolong ada sisi kedua yang harus kita ingatkan pada diri kita ini, wahai jiwa. Ya, ketika Allah sudah menangkan, sudah Allah tolong banyak gitu kan ya. Ingat, itu tanda apa? Ajal telah dekat. Makanya dari Aisyah dapat bocoran Bapak Ibu. Apa yang Rasul baca di penghujung hayatnya pasca turun surah ini? Rasul amalkan ayat ketiga ini dalam rangkaian sebuah doa. Apa doanya? Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu jawaban dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beliau rangkai dalam doa dan dibaca di setiap ruku dan sujudnya di akhir hayatnya pasca turun surah ini. Allahu Akbar. Itu amalan Rasulullah di akhir hayat karena telah dekat ya ajalnya. Begitupun kita nih. Bagi Bapak Ibu yang sudah merasa bau apa kira-kira? Bukan bau tanah, bau apa? Bau surga, Pak. Insya Allah ya. Bau apa, Bu? Bau surga. Yang sudah merasa bau surga, coba amalkan itu. Rasul pun demikian. Ya, ketika rukunya, ketika sujudnya dibaca doa tadi, Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Engkau ya Allah dengan segala pujiannya. Astagfirullah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Kenapa kita sebut tiga hal ini? Pertama, kita mensucikan Allah karena selama ini kita telah mengotorinya. Kita punya target, ya kan? Outlet sekian, gitu kan ya. Konsumen sekian, follower sekian. Bisa jadi ketika capai target tadi, kita kadang ada sikap sombongnya. Itu sudah mengotori Allah itu, ya. Maka sucikan Allah. Target udah dicapai sekarang, tapi prosesnya ternyata kita pernah mengotori Allah. Maka sucikan Allah dari segala kekurangan yang kita tunjukkan itu. Yang kedua, wastaghfir, mohon ampun, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi dalam proses tadi kita menginjak-injak aturan Allah. Mungkin muamalahnya masih dengan ribawiyahnya, ribanya atau sogokannya, pelicinnya. Beristighfarlah, mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, dan segeralah bertaubat. Bisa jadi hari ini adalah hari yang terakhir kesempatan kita untuk memohonkan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jawabannya. Apa yang kita lakukan? Sucikan Tuhan kita, mohon ampun,
dan segeralah bertaubat. Ini sebagai rangkaian syukurnya kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah berupa pertolongannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga Allah menguatkan kita semua dalam istiqomah dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam segala hal, baik dalam sholatnya maupun dalam hal yang lainnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.